Perkenalkan, nama saya Bagus Budi Satria dengan NIM 23020110100. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan desain dari masa ke masa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Membawakan materi tentang perkembangan desain dari masa ke masa. Sebelum memulai materinya, saya akan menjelaskan dulu apa saja yang bakal kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah zaman prasejarah, yang kedua ada zaman kuno, yang ketiga ada zaman pertengahan, selanjutnya ada yang keempat ada abad pencerahan, yang kelima ada zaman modern, dan yang keenam ada kontemporer dan postmodernisme. Sebelumnya, apa itu desain? Desain adalah sebuah proses menciptakan solusi untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan dengan mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, dan kontekstual. Desain tidak hanya mempertimbangkan aspek visual atau estetika, tetapi juga kegunaan, keamanan, keberlanjutan, dan pengalaman pengguna. Lanjut ke pembahasan pertama. Zaman prasejarah atau biasa disebut lukisan gua. Seni lukis gua atau yang sering disebut dengan seni lukis gua prasejarah merujuk pada lukisan-lukisan gua yang diciptakan oleh manusia pada masa prasejarah. Seni lukis gua biasanya ditemukan di dalam gua-gua dan sering kali memiliki usia ribuan tahun. Beberapa ciri utama seni lukis gua melibatkan gambar-gambar manusia prasejarah, hewan, dan pola-pola abstrak. Lokasi dan penemuan seni lukis gua sebagian besar ditemukan di Eropa, terutama di Prancis dan Spanyol. Namun juga ditemukan di wilayah lain seperti Afrika Selatan, Australia, dan Asia. Berikut ada contoh yang saya berikan. Selanjutnya ada zaman kuno. Yang pertama, Mesir kuno. Zaman Mesir kuno merujuk pada periode sejarah panjang di Mesir yang mencakup berbagai dinasti dan perubahan signifikan dalam masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya. Zaman Mesir kuno mencerminkan stabilitas dan inovasi dengan kontribusi besar terhadap seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan agama. Mesir kuno memiliki warisan budaya yang luar biasa yang tetap mempengaruhi dunia modern. Selanjutnya ada Yunani kuno. Era Yunani kuno memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan budaya dan intelektual di dunia barat. Di bidang filsafat, pemikiran para filsuf Yunani membentuk dasar untuk banyak gagasan modern tentang etika politik dan metafisika. Seni Yunani kuno menjadi teladan untuk seni barat selanjutnya. Dan konsep-konsep politik yang muncul dalam zaman itu, terutama di Athena dan Sparta, memainkan peran penting dalam pemikiran politik modern seperti ini. Periode ini juga menyaksikan perkembangan sastra klasik, termasuk karya-karya dari penyair-penyair Homer dan dermawan-dermawan seperti Sophocles dan Aristophanes. Berikut contoh yang saya berikan. Yang di kiri ada gambar Mesir kuno, yang di kanan ada Yunani kuno. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada zaman pertengahan. Yang pertama ada di era Gotik, yang dikenal juga sebagai abad pertengahan akhir, adalah periode dalam sejarah seni dan arsitektur Eropa yang berkembang sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16. Nama Gotik awalnya digunakan istilah ejekan oleh para humanis Italia pada abad ke-16, mengacu pada gaya arsitektur dan seni yang dianggap kasar atau barbar oleh mereka. Namun, seiring waktu, istilah ini dapat diterima sebagai deskripsi resmi untuk periode ini. Selanjutnya ada era Barok. Adalah periode seni, sastra, dan arsitektur yang berlangsung sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18 di Eropa. Periode ini memuncak setelah zaman Renaissance dan sebelum periode pencerahan.
Barok dicirikan oleh kecenderungan menuju kekayaan visual, kompleksitas, dan drama dalam ekspresi seni. Era barok mencerminkan perubahan sosial dan politik pada zamannya dan memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan seni dan budaya di Eropa. Meskipun periode ini memiliki kecenderungan berlebihan dan dramatis, warisannya tetap terlihat dalam banyak karya seni dan terstruktur arsitektur hingga saat ini. Berikut contoh-contoh yang saya beri. Selanjutnya ada abad pencerahan, era neoklasik. Era neoklasik juga dikenal sebagai neoklasisme, merujuk pada periode dalam sejarah seni dan budaya yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Era ini dianggap sebagai salah satu reaksi terhadap ekspresionisme dan kelebihan gaya barok dan roko yang mendominasi periode sebelumnya. Era neoklasik menciptakan gerakan artistik yang mencari inspirasi dalam kejayaan seni dan budaya klasik sambil mengeksplorasi gagasan-gagasan baru yang muncul selama pencerahan. Berikut contoh yang saya berikan dari lukisan pada zaman neoklasik. Selanjutnya ada pada zaman modern. Yang pertama ada Art Nouveau, adalah periode seni dan desain yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sekitar tahun 1890 hingga 1910. Gaya ini menguat terutama di Eropa, tapi juga mencapai pengaruh di berbagai bagian dunia. Era Art Nouveau mencerminkan semangat perubahan dan eksperimen dalam seni dan desain pada saat itu. Gaya ini membawakan angin segar dalam pendekatan terhadap seni dan memainkan peran penting dalam perkembangan selanjutnya dari gerakan seni dan desain di abad ke-20. Selanjutnya ada Art Deco, adalah gaya seni dan desain yang berkembang pada awal abad ke-20, terutama antara tahun 1920 dan 1939. Gaya ini mencerminkan semangat modernitas dan optimisme pasca Perang Dunia I. Art Deco mencapai puncak popularitasnya pada pameran seni dekoratif internasional pada tahun 1925. Art Deco menggambarkan peralihan dari seni dan desain tradisional menuju modernisme pada abad ke-20. Berikut adalah contoh yang saya beri. Yang kiri merupakan contoh dari Art Nouveau dan yang kanan merupakan contoh dari Art Deco. Selanjutnya ada postmodernisme dan kontemporer. Yang pertama ada postmodernisme, adalah suatu aliran atau gerakan dalam seni arsitektur sakta filosofi dan budaya yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme. Era postmodernisme berkembang pada akhir abad ke-20 dan mencapai puncaknya pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Gerakan ini mengungkap prinsip-prinsip modern yang mengutamakan rasionalitas, kestabilan, dan kemajuan dengan menekankan keberagaman, polaritas, dan penolakan terhadap narasi tunggal atau kebenaran mutlak. Selanjutnya ada desain kontemporer, adalah periode yang mencakup zaman sekarang atau masa yang sangat dekat dengan waktu sekarang. Ini istilah kontemporer sendiri berasal dari bahasa Latin yakni contemporarius yang berarti hidup bersama atau sejaman. Era kontemporer biasanya merujuk pada periode Perang Dunia Kedua hingga saat ini, meskipun belum ada kesepakatan universal tentang batasan tepatnya. Era kontemporer dapat dilihat sebagai perubahan yang cepat dan dinamis, di mana perkembangan dalam berbagai bidang menciptakan tantangan dan peluang baru. Kesadaran akan isu-isu global, perubahan teknologi, dan perubahan sosial dan kultural menjadi pendorong utama dalam menggambarkan dinamika era ini. Berikut contoh yang saya beri. Yang kiri dari postmodernisme dan yang kanan desain kontemporer. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih.